Cerita ini dimulai sejak saya masih kelas 1 SD. Saya masih memiliki 4 teman gaib yang saya temui di WC sekolah saya. Warnanya merah, kuning, hijau, dan biru. Tahu film Little Krishna? Nah, warna birunya kurang lebih seperti itu. Kelas 4 SD, saya baru menyadari kalau 4 teman warna-warni saya ini berbeda. Kenapa mereka berwarna? Kenapa cuma saya yang bisa melihatnya? Dan kenapa mereka terus-terusan di WC sekolah, gak pernah pulang? Masih banyak pertanyaan lainnya. Saya mulai menjauhinya dan mulai berpikir kalau teman yang selama ini bersama saya bukan hanya imajiner, tapi memang nyata adanya. Saya juga berhenti menceritakannya ke orang tua saya karena takut dianggap aneh. Setelah saya dewasa dan mengingat masa kecil saya baru ingat kalau 4 teman gaib warna-warni itu cukup sering membantu saya saat ujian kelas 1 sampai 4. Mereka mencontek ke teman saya yang pintar, bahkan melihat kunci jawaban di guru pengawas, lalu memberikannya ke saya. Mereka membantu saya menyelesaikan tugas dan sering membuatkan saya gambar-gambar lucu. Mereka juga mengajarkan saya membaca, menulis, berhitung, dan bernyanyi. Bagaimanapun juga, saya merasa mereka punya manfaat dalam pendidikan saya saat itu. Lulus SD, saya masuk SMP. Saya tidak lagi berteman dengan 4 teman warna-warni itu. Saya melihat lebih banyak makhluk gaib dan mulai membuat saya takut. Di hari pertama MOS SMP, saya didekati oleh seorang kakak kelas cantik. Namanya Dia, yang ternyata saya ketahui dirinya adalah jin penunggu lantai 3. Wujudnya membuat saya gelagapan karena memang benar-benar sangat cantik. Dia menyatakan perasaannya di hari terakhir MOS. Dia bilang suka sama saya. Saya tolak. Namun kemudian dia menunjukkan dirinya kalau sebenarnya dia bukanlah manusia. Dia memaksa saya menerimanya sebagai pacar. Kalau tidak, saya akan dibunuh. Saya takut dan menangis di lantai 3 sekolah saat seluruh peserta MOS hari terakhir sudah pulang. Akhirnya saya pacaran dengan jin, dan saya ketakutan masuk sekolah. Saya tidak cerita ke siapapun. Pacaran saya dengan si kakak kelas dunia lain ini terjadi hingga kelas 3 SMP. Dia selalu melarang saya menyukai perempuan lain. Ancamannya, perempuan-perempuan yang saya suka akan mati. Saya ketakutan dan benar-benar menutup mulut. Tapi sebagai remaja puber, ketertarikan saya kepada perempuan nyata tetaplah ada.
Dan ternyata benar saja. Dua orang perempuan yang saya sukai itu meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, saya selalu merasa bersalah dan merasa menjadi pembunuh mereka karena saya telah menyukainya. Hingga akhirnya jin sialan itu tidak membiarkan itu terjadi. Sampai saat itu, saya tidak pernah cerita ke orang tua saya betapa seringnya saya berhubungan seksual dengan dia, jin perempuan ini di kamar saya. Karena kalau tidak, saya sering mendapat perlakuan kasar seperti dicakar, dijambak, dilempar ke dinding, atau dihimpit lemari hingga berdarah dan memar. Saya tidak mau keluarga saya juga diteror karena saya punya banyak adik yang masih kecil dan ada nenek yang sudah tua juga di rumah. Kalau soal ibadah, saya dibesarkan di keluarga yang religius. Sholat tidak pernah tinggal, puasa sunnah sering, tadarus bersama juga hampir tiap malam. Saya tidak mengerti kenapa jin ini sangat kuat, bahkan bisa menyiksa saya sampai sebegininya. Saya pernah ke psikolog karena takut jika ternyata saya mengalami gangguan jiwa. Setelah saya menceritakan semuanya, selang beberapa hari, psikolog saya juga diteror. Ia dan suaminya kecelakaan, dan beberapa hal mistis juga terjadi di keluarganya. Ia tidak mau melanjutkan konseling dengan saya karena resiko yang dihadapi cukup berbahaya baginya. Masuk SMA, saya putus dengan dia, jin yang tinggal di gedung SMP itu. Ia tidak bisa ikut pindah dengan saya karena katanya di SMA-ku terdapat kerajaan jin yang lebih besar. Di SMA, saya tidak memiliki hubungan khusus pertemanan atau asmara dengan makhluk gaib di sekolahan saya. Saya mengenal beberapa jin yang ada, namun semuanya baik-baik saja. Tapi ada banyak kejadian di SMA yang membuat saya malah ditakuti oleh teman-teman SMA. Sering terjadi kejadian mistis saat di SMA, yang ternyata para makhluk itu meniru wajah dan tubuh saya dan berkeliling gedung sekolah saat tengah malam. Saya mengetahui ini dari ibu kantin yang tinggal di sekolah, satpam, serta anak OSIS yang sedang mempersiapkan acara, atau anak-anak paskibraka dan sispala yang latihan di sekolah sampai malam. Saya muak dikerjai seperti ini. Orang-orang membicarakan saya setiap kali melihat penampakan saya. Bahkan seringkali muncul siang hari dengan menggunakan wujud saya dan membuat orang-orang bingung melihatnya. Saya ada dua di tempat yang berbeda. Sialan. Akhirnya saya cerita ke keluarga saya mengenai pertemanan dan hubungan saya dengan berbagai makhluk halus saat kelas 3 SMA. Keluarga shock
dan menangis mengetahui ternyata saya selama ini tertekan karena makhluk halus. Saya diruqyah hingga 6 kali dan semuanya sangat melelahkan. Bahkan saat diruqyah, saya sempat mencekik mama saya sendiri dan mendorong papa saya hingga tubuhnya lebam. Saya berteriak dan melempar berbagai barang. Ustadznya pun kewalahan dan saya kelelahan setiap kali diruqyah. Ternyata selama ini ada lebih dari 1000 makhluk halus yang ada di dalam diri saya. Saya pun gak mau lagi berhubungan sama hal-hal gaib itu. Sudah cukup saya ditakuti selama SMA. Sudah cukup semuanya. Saya lelah. Sekarang penglihatan, pendengaran, dan perasaan saya untuk hal-hal gaib sudah tertutup sekitar 3 tahun. Namun belakangan saya mulai bisa melihat beberapa lagi dan mendengar suara-suara aneh lagi. Kamar saya juga mulai sering berantakan lagi seperti habis dikerjai. Sepertinya saya harus segera kembali diruqyah. Doakan saya ya teman-teman. Salam untuk Nganjuk Nyawiji TV.